Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, rekan-rekan sekalian? Mari kita saling mendoakan di zaman pandemi ini, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberi keberkahan, kesehatan, kemudahan apa yang kita inginkan, Allah memberikan segala kelancaran. Amin. Untuk materi kali ini, saya akan mencoba memberikan bahasan terakhir tentang general function. Ini adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya, di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita membahas tentang general function, subpokok bahasan tentang NVL, NVL2, null if, dan Wallace. Nah, sekarang lanjutannya yaitu materi seleksi yang akan kita terapkan di dalam SQL. Mari kita lihat dulu slide-nya. Oke, di dalam slide ini, di dalam SQL ada dua fungsi namanya decode dan case. Ini logikanya adalah logika if then else. Logika if then else di dalam SQL diterjemahkan menjadi dua, yaitu decode dan case. Nah, secara logika ini sama, cuman beda secara penulisan. Nah, mari kita mempelajari dulu salah satu dari logika if then else ini, yaitu decode. Nah, decode ini dia cara nulisnya seperti ini, ada expression, ada comparison, dan result. Nah, di depan decode ini, expression itu berisi tentang, kalau nanti kita masuk ke dalam tabel, kita bicara tentang kolom. Nanti di situ ada kolom yang diperiksa. Nah, nanti isi kolom yang diperiksa itu akan dibandingkan dengan isi comparison atau komparasi. Nah, kalau isinya cocok dengan yang ada di komparasi, komparasi itu artinya perbandingan, maka akan diberikan hasil, result. Dan contohnya di sini adalah komparasi ke 1, hasilnya akan diberikan di hasil ke 1, result. Tapi, kalau komparasi ke 1 tidak cocok, maka akan diberikan di komparasi kedua. Kalau tidak cocok, maka akan terus sampai komparasi ke N sesuai dengan apa yang diinginkan, seperti itu. Nah, untuk decode ini, dia kecenderungannya, ekspresi itu sifatnya adalah perbandingan. Perbandingannya harus sama persis. Tidak ada istilah lebih kecil dan lebih besar. Nanti untuk lebih kecil dan lebih besar, ada perbandingan berikutnya, yaitu menggunakan case, gitu ya. Nah, untuk lebih jelas tentang decode ini, mari kita lihat ke contoh soal. Misalnya ada contoh soal seperti ini, tampilkan nama pegawai, kode pegawai, serta gaji. Kalau ketemu kode pegawainya Sakman itu singkatan dari sales manager, maka dapat bonus 30% dari gaji. Jadi nanti kita akan masuk ke namanya tabel employee. Di tabel itu ada kode jabatan atau job ID yang kodenya Sakman. Maka setiap kali ketemu kode jabatan namanya Sakman, maka si gaji ini maka dia akan mendapatkan bonus sebesar 30% dari gaji. Oke, kita coba langsung ke konsol untuk mempraktekkan soal tersebut. Nah, kita lihat di sini. Kita tulis select. Nah, select
Pushname jadi wakil untuk menampilkan nama pegawai. Sini diberikan kode jabatan itu job ID, sama gaji yaitu salary, koma. Nah, kita tuliskan di sini di code. Nah, yang dibandingkannya apa? Yang dibandingkannya tadi Sakman itu adalah job ID atau kode jabatan, maka di sini kita tulis decode job ID, koma, apa isi job ID, yaitu Sakman. Kalau ketemu Sakman, maka dia akan mendapatkan 30%. 30% itu berarti 0,30 dikali salary. Tapi kalau tidak ketemu, maka dia tidak dapat bonus, maka hasilnya adalah 0. Kurung tutup. Decode ini yang panjang ini biar tidak terlalu panjang di dalam headernya, kita beri nama bonus, begitu ya. Bonus. Terus di sini kita tulis from employee ID, employees, biar langsung terurut dan kita ketahuan Sakmannya muncul. Kita bikin order by, ordernya berdasarkan kode jabatan saja, job ID. Oke. Nah, karena kodenya itu Sakman itu lebih besar dari S, itu lebih besar dari A, maka saya berikan order by-nya descending saja, gitu ya. Descending. Nah, seperti ini. Maka kita lihat di sini bonusnya 0 semua. Nah, di sini ada Sakman, dia dapatkan bonus, Sakman bonus. Sementara kita cek ke atas, yang bukan Sakman, dia tidak akan mendapatkan bonus, gitu ya. Nah, sampai ke atas. Oke. Yang ada adalah Estekman. Estekman tidak sama dengan Sakman, jadi dia tidak dapatkan bonus. Nah, inilah script seleksi. Nah, perhatikan di sini job ID ini ditulis seperti ini saja, karena job ID tidak ada perbandingan. Itu hanya menguraikan isi yang ada di dalam job ID. Jelas ya? Nah, sekarang kita tambahkan komparasinya. Kalau ini kan komparasi contohnya 1. Sakman resultnya 0,30 kali salary. Nah, sekarang kita tambahkan komparasinya 2. Masuk ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini dijelaskan seperti ini, tampilkan nama pegawai. Ini masih sama seperti soal nomor 1, cuman di nomor 2 ditambahkan dengan Pukman. Nah, jadi kalau ketemu kodenya Sakman dan Pukman, maka kedua kode tersebut dapat bonus 30%. Nah, berarti dari script yang tadi kita tambahkan kode Pukman. Oke, kita balik lagi ke script. Jadi dari kode yang ini kita tambahkan 2. Oke, kalau itu. Nah, saya tambahkan di sini. Lihat ya sampai nulis. Nah, select begini. Oke, nah, di code ini saya hapus dulu karena kita akan menambahkan satu jabatan lagi, namanya Sakman. Nah, job ID-nya 1, itu yang diperiksa. Tinggal komparasinya kita tambahkan satu komparasi, yaitu Pukman. Nih.
Lalu di sini kita tambahkan, kalau isi job ID itu ada yang namanya Sakman, maka dia dapat 30%. Kalau ketemu juga yang namanya Pukman, maka dia dapat 30% juga. Tapi kalau tidak ketemu Sakman dan Pukman, maka dia dapat 0 bonusnya. Maka ini kita nambahkan bonus. Nah, gitu. Langsung ke from. Kita lihat hasilnya seperti apa. Sekarang kita lihat di sini yang terisi angka bonus hanya Sakman ada, Pukman ada, yang ke bawah di sini tidak ada. Di sini yang namanya Sakman sama Pukman nggak ada. Oke, Sakman sudah. Ke atas lagi ya tidak ada. Oke, ya. Nah, kalau yang lebih jelas saya berikan nih saja biar jelas. Nah, ininya begitu. Nah, ininya jangan job ID tapi nama alias itu kan bonus. Nah, bonus bisa digunakan untuk pengurutan, untuk sorting. Nah, begini. Sehingga kita akan dapatkan yang kita lihat yang paling atas. Nah, jadi sekarang ketahuan yang paling atas itu adalah Sakman sama Pukman. Oke, jelas ya? Untuk dua seleksi. Nah, sekarang kita pindahkan yang decode ini ke dalam bentuk yang kedua. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, sebelum kita lanjut ke soal nomor 3, kita balik dulu kita maju ke fungsi case. Case ini nama lain atau sintak lain dari logika if dan else di dalam SQL. Nah, case ini lebih lengkap lagi daripada decode. Nah, kita perhatikan di decode. Di decode ini kalau Anda perhatikan ini banyak sekali koma di sini ya. Expression, comparison, comparison 1, 2, Nah, kalau decode kalau case ini tidak banyak koma. Case langsung saja seperti ini. Oke. Nah, kita akan salin dari soal nomor 1 ini, tampilkan nama pegawai. Kita akan salin kalau tadi dijawab menggunakan decode, sekarang kita jawab menggunakan case. Ya. Kita balik lagi ke konsol. Oke. Jadi kalau pakai konsol seperti ini. Oke, di sini select. Kalau selectnya ini sama. Nah, select begini. Kita tuliskan di sini. Kalau tadi tulisannya decode, sekarang tulisannya case. Case. Apa yang di case? Yang di case adalah job di ID. Di sini adalah when. Job ID when. Tidak ada koma, komanya hilang. Nah, when Sakman, koma yang di sini hilangkan, ganti dengan den. Nah, gitu. Salary juga hilangkan. Oke, karena kita ingin menggunakan else, di sini pakai else.
Saya tulis sengaja panjang seperti ini biar sama dengan yang tadi. Else bonusnya 0. Ini pakai N. N sebagai pertanda akhir dari case. Terus saya berikan nama alias bonus. Sekarang kita lihat ke sini. Begitu. Jadi kita lihat di sini outputnya sama seperti soal yang pertama tadi. Cuman saya berikan di sini order by-nya menggunakan bonus. Nah, jadi sekarang Sakman ada di sini semua. Ke bawah tidak ada lagi yang namanya Sakman, gitu ya. Nah, lihat di situ. Oke. Sekarang untuk soal nomor 2, kita juga sama menggunakan case. Nah, kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2 ini begini. Nah, case begini. Di enter. Kita tulis lagi when. Nah, when man, begitu. Then salary bintang kali 0 kali 30%. Tuh. Nah, else-nya itu mau ditulis di sebelah sini boleh, sebelah ini boleh, mau di bawahnya boleh. Sekarang satu saja di bawah. Else artinya apa? Kalau si job ID ini tidak ada Sakman dan Pukman, maka dia tidak dapat bonus. Maka bonusnya adalah 0. And berikan nama aliasnya bonus. Enter. Berikan yang ini. Nah, gitu. Karena hasilnya adalah Sakman, ada Pukman, Sakman. Oke. Ini adalah penulisan lain selain record, yaitu case. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, di soal nomor 3 ini ada soal seperti ini, tampilkan nama pegawai, kode jabatan. Oke, ini sama seperti soal nomor 2. Cuma nomor 3 itu sekarang yang akan mendapatkan bonus 30% itu bukan hanya Sakman sama Pukman saja, tapi semua pegawai yang kode jabatannya man atau manajer. Jadi sekarang semua manajer itu akan dapat bonus 30%. Nah, kalau soal kita lihat soal ini tidak bisa dijawab menggunakan decode. Oke, kenapa tidak bisa? Kita lihat. Oke. Bicara nomor 3 ini kan ada gabungan dari materi di pertemuan atau di modul kedua. Kalau bicara kan ini apapun jabatannya yang mengandung man, berarti kita menggunakan operator apa? Operator like, ya, like persen man. Nah, begitu. Jadi kita akan tambahkan like persen man ke dalam record. Kita coba dengan record dulu ya. Select. Nah, select ini record. Nah, kalau saya gunakan seperti ini, record job ID like man persen man, 30 kali 0,
Ini namanya bonus kan itu ya, bonus. Terus di sini ini error karena di situ di komparasi dia tidak bisa komparasi ditambah dengan operator. Nah, kita coba menggunakan fungsinya case. Kalau menggunakan case ini, terus di sini case begitu. Nah, when job ID, oke, biar gampang. Nah, sini saya tuliskan aja. When, nah, job ID like persen. Kalau ada job ID depannya apa saja, yang penting ada kata mannya, maka dia dapat 30% kali salary. Ya, saya tulis ke bawah. Else, nah kalau tidak ada maka bonusnya 0. And bonus. Di sini ini masih salah, ada salah sedikit, saya perbaiki lagi, kurang den. Ini case di sini. Nah, hasilnya ada den. Nah, begitu. Else. Nah, begitu. Jadi dengan menggunakan case ini lebih interaktif lagi. Oke. Nah, jadi case itu dia bisa menambahkan operator like. Oke, kita coba lihat lagi ke slide. Oke, soal terakhir ini. Nah, tampilkan nama pegawai dan bonus Ramadan. Nah, ini misalnya perusahaan itu akan memberikan bonus di awal Ramadan. Nah, bonus awal Ramadan ini dihitung berdasarkan besar gaji. Jadi, bonus Ramadan ini diberikan pada pegawai yang gajinya paling kecil. Kalau ada pegawai yang gajinya kecil, dia dapat bonusnya 100% dari gaji. Jadi sekarang dia akan mendeteksi gaji pegawai. Kalau ada gaji pegawai $1.000 sampai $3.000, maka dia dapat bonus 100%. Tapi kalau gajinya 3.001 sampai dengan $5.000, dapatnya 50%. Nah, kalau $501 sampai $9.000, dapat bonusnya 30%. Nah, lebih besar dari $9.000, maka dia tidak dapat bonus karena termasuk orang yang sudah kaya. Oke, kita masuk ke konsol lagi. Nah, ini kita gunakan fungsi case ya. Oke, kita ke konsol. Kita masukkan select first name, salary. Case when salary between 1.000 and 3.000 gitu ya. Dan dia dapat bonusnya 100%. Berarti
1 kali salary. Dan kalau dia gajinya 3.100 sampai 5.000, maka dia dapat bonusnya 50% dari gaji. Oke. Terus kalau dia gajinya adalah 5.001 sampai 9.000, dia dapat 30%. Tapi kalau gajinya di atas 9.000, maka dia tidak mendapatkan bonus. N, nama rangkaian ini dari cash sampai N, cash sampai N ini saya beri nama bonus. Ini biar keren. Terus from employee ID, from employees order berdasarkan apa? Berdasarkan salary misalnya. Salary-nya dari atas ke bawah biar ketahuan. Berarti descending. Ya. Sekarang kita lihat ini. Lihat. Ini gaji yang paling besar itu adalah 24.000. Sama soalnya kalau gajinya bukan di antara 1.000 sampai 9.000, maka dia bonusnya 0. Ini 24.000 itu 0, bawah semua 0, 9.600 juga 0, 9.500 0, maka mulai dari 9.000 dia dapat bonus. Nah, untuk yang 9.000 bonusnya berapa? Bonusnya adalah 30%, ya. Nah, di sini 30%. Kalau saya ambil kecilnya, misalnya 3 dikali 9, nah 27, benar seperti ini. Ya. Wah, juga sama yang 6.000 ini. Nah, kita cek untuk gaji yang paling kecil. Ternyata di sini gaji yang paling kecil itu adalah 2.100. Maka kalau dia itu gajinya 2.100, kita cek ke atas. Nah, 2.100 itu termasuk ke dalam gaji yang antara 1.000 sampai 3.000. Dia dapat 1 kali gaji, atau 100%. Maka kita lihat berapa dia dapat gajinya. Itu gajinya 2.100, dapat bonusnya 2.100, 1 kali gaji. Nah, itulah pemakaian dari logika if dan else di dalam SQL dalam perintahnya general function. Jadi menggunakan case itu bisa menggunakan between. Nah, ini tidak ditutup kemungkinan, bahwa operator yang lain pun bisa masuk ke sini. Misalnya untuk operator in, operator lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Begitu. Untuk materi hari ini sampai sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.